Baik. Ah, ini kenapa malah jadi tambah berkurang ini? 129. Ya, eh, materinya adalah perilaku mutu di tingkat personal, tempat kerja, dan tingkat institusional ya. Eh, ini topiknya. Jadi eh, mutu human quality atau manusia ya. Mutu seorang manusia itu adalah irisan dari eh, perilaku mutu dan berasal dari peraturan diri dalam diri kita dan dari luar diri kita gitu ya. Internal rules dan external rules ya. Nah, jadi mutu itu bisa berasal dari eh, beberapa hubungan gitu ya. Eh, jadi human quality itu tergantung dari atau didefinisikan dari apa pasangan atau lebih ya. Jadi dua atau lebih eh, hubungan ya. Jadi tergantung dari interaksi dan hubungan antara manusia ya. Di dalam sistem sosial itu eh, semua itu memiliki konsekuen ya. Lalu hubungan memungkinkan kombinasi yang dinamis ya dari segala macam interaksi. Nah, quality itu ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Ya, jadi ada kuantitatif standar, misalnya jumlah, ya. Terus kalau kualitatif itu misalnya nilainya, tampilan, nah gitu. Estetika, nah itu adalah kualitatif. Nah ini perilaku, ya, perilaku bermutu, quality mutu
quality habit itu adalah irisan dari tiga unsur ya, knowledge, ya, apa yang what to do, ya, apa yang dilakukan, skill, bagaimana melakukannya, dan desire, keinginan, ya, hasrat yang sama dengan motivasi, yaitu motivasi. Ya. Itu menghasilkan sebuah kebiasaan, habit itu kebiasaan. Jadi orang kalau misalnya punya kebiasaan menutup pintu setelah membuka pintu ruangan misalnya gitu, atau membuang sampah pada tempatnya, itu berasal dari pengetahuan ya, jadi bahwa memang sampah itu tidak boleh dibuang sembarangan dan ada kemampuan, jadi memang kita punya kemampuan untuk membuang sampah itu pada tempatnya dan ada keinginan. Ya. Punya knowledge, punya skill, nggak punya keinginan ya nggak jadi habit. Ya. Oke. Nah ini gini ini yang udah mulai tapi mesti admin karena baru datang. Sekali lagi bagi yang baru masuk namanya di rename ya. Mestinya tuh setiap kali mau masuk namanya sudah sesuai dengan format. Oke. Nah, lalu perilaku mutu, tadi kan kebiasaan mutu, ini sekarang perilaku, itu eh, berperilaku secara efektif, efisien, ya, gitu. Jadi kayak mendaur ulang dan menggunakan ulang gitu ya. Sampah itu merupakan dari perilaku bermutu bila kita melakukannya secara reguler. Kita melakukan terus menerus. Jadi perilaku dan kebiasaan itu adalah karena kita melakukan terus menerus, jadi akhirnya menjadi kebiasaan. Mungkin awalnya terpaksa, ya, dipaksa, terpaksa, gitu ya, jadi biasa. Gitu, ya. Nah, kalau tindakan mutu, good conduct itu tergantung bergantung pada atau berasal dari eh, perilaku moral dan etiknya yang didukung oleh nilai-nilai moral dan nilai-nilai etik. Gitu. Ya. Nah, etika itu apa? Etika itu adalah perilaku yang menentukan ya. Prinsip-prinsip yang menentukan perilaku itu perilaku baik, ya, right, good, and correct. Ya. Baik, bagus, dan benar. Gitu ya. Sehingga performance yang baik, ya, good performance itu merupakan gabungan dari perilaku mutu, ya, kebiasaan mutu, perilaku mutu, dan eh, tindakan bermutu. Ya. Itu hasilnya menghasilkan kita memiliki kinerja bermutu. Ya. Nah, salah satu yang membuat kita dalam keseharian, kehidupan sehari-hari itu bisa bertindak secara baik, ya, secara berkualitas gitu, quality atau good performance itu adalah berkaitan dengan etika. Ya. Jadi itu berkaitan dengan hal yang bersifat etik itu kan kumpulan nilai-nilai ya.
yang menghasilkan mengarahkan perilaku kita, kebiasaan kita. Gitu ya. Ya. Jadi etik itu concernnya pada bagaimana moral seseorang itu eh, mem- membentuk perilaku kita, gitu ya. Nah, nilai-nilai basic dari sebuah etik yang biasanya mempengaruhi misalnya apa? Tentang kejujuran, menghargai orang lain, keluarga negaraan, tanggung jawab, nah itu ya. Itu. Misalnya nih, jadi etik itu berasal dari nilai-nilai etik. Nih. Jadi prinsip etika itu berasal dari nilai-nilai etika. Misalnya prinsipnya eh, kejujuran itu akhirnya menjadi prinsipnya apa? Berkata jujur, ya. Jangan curang gitu ya, seperti itu. Ya, saya agak terganggu ya kalau kita lagi saya presentasi mesti admit ini kok. Saya tunggu aja yang mau masuk segera suruh masuk ini. Lagi jelasin mesti admit orang, jelasin mesti admit orang. Dan memang saya style kayak gini supaya saya tahu siapa yang masuk, siapa yang nggak masuk. Jadi memang harus mendapatkan permission dulu. Mohon maaf Bapak, sering reload sinyalnya kurang bagus. Ya, baik. Kita lanjutkan. Lalu bagaimana supaya kita beretika, gitu ya? Nah, pertama alasan kenapa orang itu ingin beretika itu adalah berasal dari inner benefit ya.
berasal dari diri kita sendiri, ya. Dan kalau kita beretika itu nanti ada personal advantage, ya. Nah, itu yang membuat kita lalu ingin beretika. Misalnya apa? Terus dari itu mendapatkan penerimaan, ya. Jadi kalau orang beretika itu kan kita bisa dapat advantage, keuntungan dalam interaksi sosial dan karena kita lalu bisa diterima dalam suatu komunitas atau masyarakat. Lalu eh, dan bagaimana kita bisa beretika itu atau cocok dengan etika itu kalau kita tuh selalu melatihkan diri kita gitu dan mau melakukan gitu ya. Jadi misalnya kan kalau ada istilah di Indonesia di mana bumi dipijak di situ bumi langit dijunjung, itu adalah konteks kita menghormati, menghargai nilai-nilai, ya, yang akhirnya mau menjadikan sebuah etika di dalam suatu masyarakat. Nah, kita ketika masuk ke lingkungan itu ya kita mencoba untuk meleburkan diri kita itu tidak cuma sebagai diri, tapi nilai di masyarakat itu, etika di dalam masyarakat itu kita eh, serap gitu ya. Dan kalau bisa kita dan bukan kalau bisa kita juga harus bisa eh, menjadi bagian dari masyarakat itu gitu ya. Nah, ini kemarin di dalam tugas saya sudah minta ke Anda untuk mempelajari bukunya Stephen Covey, ya, 7 kebiasaan, ya, yang membuat orang itu sukses, ya, from the very highly effective person, ya, gitu. Bukunya kan menyatakan itu. Nah, dan itu awalnya dari ketergantungan menjadi tidak tergantungan, akhirnya saling berketergantungan, saling bergantung, gitu ya. Seperti itu perubahannya. Ya. Yang pertama itu 7 habit adalah be proaktif, ya. Nah, silakan nanti Anda baca lagi nih. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang yang sukses, ya, menjadi orang yang efektif, ya. Efektif itu kan orang yang berhasil mencapai tujuannya, ya. Nah, itu pertama kita harus mempunyai kebiasaan tuh jadi orang yang proaktif. Jadi implikasinya berupa apa ya? Kita biar selalu menjadi leader bukan follower, gitu ya. Seperti itu. Ini mana nih? Eh, hmm. Dan untuk menjadi orang yang proaktif itu harus punya apa? Visi, ya. Jadi jangan ngikut-ngikut gitu ya. Harus ada visi. Ya. Dan apa, berpusat pada beberapa prinsip yang benar gitu ya. Kayak kejujuran, saling menghargai orang lain, mem- memperilaku yang positif gitu ya. Lalu yang di praktik yang lain itu adalah kita harus hidup di, nah ini nanti ada 4 kuadran nih. Itu dari sisi mendesak, tidak mendesak, penting, tidak penting. Nah, orang yang efektif itu, orang yang proaktif itu hidupnya selalu di kuadran berapa? Kuadran 3, ya. Di melakukan yang penting-penting tapi tidak mendesak gitu, ya. Jadi jangan jangan kepepet-pepet waktu gitu. Ya.
dan jangan melakukan hal-hal yang nggak penting. Kita boros hidup kita, gitu ya. Udah melakukan tidak penting terus kepepet-pepet lagi, gitu ya. Lalu berpikir win-win. Oh ini tadi sorry, yang pertama proaktif ya. Lalu yang kedua begin the end with in mind. Maksudnya apa? Selalu mau mulai segala sesuatu dari akhir. Ya, orang yang efektif itu selalu langkahnya di jalan dimulai dengan titik akhir itu ditetapkan dulu. Itulah yang namanya memiliki tujuan atau visi tadi. Ya, kalau kita mau bangun rumah kan nggak ujuk-ujuk gali tanah, bikin pondasi gitu nggak. Nah, apa yang kita buat? Ya kita bikin desainnya dulu, marketnya dulu. Apa yang ingin kita capai itu wujudnya mesti jelas, ya, arahnya gitu ya. Itu yang namanya kita membuat perencanaan. Lalu first thing first, ya, melakukan yang penting-penting, utamakan yang utama. Itu maksudnya first thing first. Nah ini nanti kita selalu hidup itu, kalau orang yang first thing first itu ya adalah orang yang selalu melakukan yang penting-penting dengan tidak mendesak. Maksudnya apa? Kita lakukan yang penting dan terencana pelaksanaannya, gitu ya. Kemudian selalu berpikir menang-menang, jangan menang kalah. Ya. Upayakan kita hidup itu dalam berinteraksi dengan masyarakat, utamakan untuk berpikir menang-menang, win-win solution, ya, gitu, dalam berinteraksi. Nah ini dipengaruhi oleh karakter, ya, hubungan, kesepahaman, sistem, proses itu mempengaruhi bagaimana kita bisa berperilaku win-win solution. Ya. Think win-win, berpikir menang, bukan menang kalah, apalagi kalah menang. Ngalah itu bukan sesuatu yang tepat sebenarnya. Yang tepat tuh win-win, jadi semuanya dapat. Jangan kita mengalah, ya itu istilahnya ya gak apa-apa kita, tapi itu sebenarnya tidak pas. Yang benar tuh ya kita saling win-win, gitu ya. Nah, ini karakter, kejujuran, kedewasaan, ya, kesepakatan itu ada konsekuensi, ada hal panduan, ya, serta pertanggungjawaban, sumber daya. Lalu mengerti, baru minta, baru untuk dimengerti. Ya. Jadi kalau eh, orang yang efektif itu dia understand dan to be understood, mengerti untuk kemudian dimengerti, gitu ya. Jadi kita kalau pengen dimengerti oleh orang lain ya kita harus mengerti orang lain juga, gitu. Dan kita yang harus memulai, jangan maksa orang ngerti ono aku gitu loh, ya, itu jangan, tapi eh, berusaha mengerti orang lain agar kita juga dimengerti oleh orang lain, ya. Itu terkait apa kemampuan kita untuk memahami. Nah, untuk bisa memahami, kita tuh harus punya kemampuan untuk mendengar. Dan tingkatan mendengar yang tertinggi itu adalah mendengar dengan empati. Ya. Eh, itu terkait dengan apa? Kita menempatkan diri kita di dalam diri orang lain itu. Ya. Jadi bahasanya gini, kalau kita tuh tidak ingin dijahati, ya kita jangan ngejahatin orang lain. Karena apa? Orang lain juga tidak ingin dijahati. Nah, dan itu kita selami dulu. Ya. Kata-kata patah hati, aku sedang patah hati itu kan kondisi orang berbeda dan situasi berbeda itu artinya beda gitu. Patah hati karena habis diputus pacar dengan patah hati karena eh, tidak berhasil mendapatkan apa yang diinginkan gitu, kecewa, itu beda gitu.
Ya, ini masyarakat tuh butuh untuk dimengerti gitu ya. Apa nilainya, penghargaannya gitu ya. Lalu perilaku yang kebiasaan yang keenam itu apa? Selalu berpikir sinergi, ya, yaitu saling mengisi, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah selalu menyiapkan diri kita, sharpen the soul. Jadi apa? Mengasah, selalu gergaji itu diasah meskipun sedang tidak digunakan, sehingga apa, pada saatnya diperlukan kita itu sudah siap. Ini menyangkut tentang apa? Eh, menyiapkan diri kita ya, dari segi fisik, spiritual, mental, sama emosi sosial gitu ya. Nah, apa itu kalau physical dimensi, dimensi fisik? Yaitu harus makan makanan yang bergizi, ya, istirahat yang cukup, harus santai, tidak gampang stres. Terus begitu selalu melakukan apa? Exercise, olahraga, ya, olahraga yang rutin. Nah, spiritual dimension itu, dimensi spiritual itu menyangkut tentang sistem nilai, ya, refleksi diri. Terus begitu spiritual reading itu maksudnya kita memiliki aspek spiritual gitu ya. Nah, kalau dimensi intelektual itu terkait dengan apa? Ya, kemampuan intelektual kita, kita biasa membaca, lalu biasa menulis gitu ya. Kalau dimensi sosial, apa, emosi sosial itu terkait dengan kita selalu memiliki teman, ya, berteman, berinteraksi, berhubungan dengan orang lain gitu. Jangan jadi introvert, jangan senang menyendiri gitu ya. Karena kita nanti tidak siap. Hidup ini kan, Seven Habit ini juga menyatakan bahwa kita itu akhirnya kan saling bergantung gitu. Karena apa? Ya itu namanya manusia mah bermasyarakat, ya, masyarakat itu begitu sosial. Jadi kalau kita tuh hidupnya menyendiri, introvert itu malah jadi orang yang antisosial. Ya, ya tadi ya soal makanan ya, perhatikan makanan yang bergizi gitu. Jangan yang penting makan ya. Kalau di Indonesia ini sebenarnya bukan, kalau ini orang Barat tuh biasanya ngomongin tentang junk food atau fast food. Kalau di Indonesia ini sebenarnya terkait dengan pola makan kita itu 4 sehat 5 sempurna itu memang harus terpenuhi nutrisi itu gitu ya. Itu makanya kenapa kita itu punya masalah stunting itu kan itu. Asupan bergizi itu di Indonesia masih tidak menjadi sesuatu fokus yang harus diutamakan oleh kita gitu. Ya. Dan dominan itu memang karena itu kultur yang ditanamkan oleh penjajah. Jadi karbohidrat itu terutama nasi itu dibanyak-banyakin. Dan isinya makanan kita isinya karbohidrat semua. Coba lihat itu kalau kita makannya zamannya kita, saya ngekos aja, mungkin Anda sekarang kalau ke warung kan yang dimakan apa? Nasi ambil seberpok. Terus begitu lauknya apa? Katanya lauk tapi apa? Bihun ya. Dadar jagung ya. Nggak bisa balik, nggak ada TB. Ya. Kok nggak ada Dan itu mereknya, semua ada isinya peanut? karbohidrat. Mana proteinnya? Mana fibernya, seratnya? Ya kan? Terus begitu vitaminnya mana? Gitu ya. Karbohidrat, protein, fiber, serat, terus susu. Gitu ya. Itu menyangkut vitamin, mineral itu masuk di situ. Kadang kita terlalu banyak makan karbohidrat tuh, itu yang membuat orang akhirnya umur masih muda tapi sudah kena diabetes. Terus kebiasaan kita ngafe, nongkrong di warung tuh mengasup karbohidrat dan gula sebanyak mungkin.
minum coke ya, soft drink, ngopi, tambah rokokan begadang lagi. Nah, itu. Nah, ini tentang berolahraga dan kebiasaan yang buruk yang harus dihindari ya. Merokok ya, terus mengasup obat-obatan terlarang ya. Terus perilaku seks tidak sehat ya, seks bebas gitu. Nah, terus lalu salah satu lagi perilaku berkualitas yang lain adalah terkait dengan eh, pengelolaan sampah ya. Bagaimana kita membiasakan diri untuk tidak nyampah ya. Misalnya begini, makan jangan suka nggak habis ya. Kalau memang makannya nggak bisa banyak-banyak ya ambil aja secukupnya gitu. Kenapa? Kalau dibuang itu hasilnya hanya jadi sampah. Padahal orang lain tuh banyak yang membutuhkan, kita kok membuang-buang, misalnya gitu ya. Lalu yang kedua, ya jangan suka nyampah, misalnya gitu ya. Kalau memang nggak perlu dibuang, misalnya plastik, ya jangan sering-sering dibuang, kresek dipakai. Terus begitu habis dipakai, barang yang dibeli kita pakai, kreseknya dibuang bersama dengan bungkus barang yang kita beli. Nah itu kalau emang masih bisa disimpan, disimpan gitu ya. Terus begitu saya pergi ke eh, minimarket, kan kalau sekarang malah sering ditanyakan mau pakai kresek pak gitu. Nah itu perkembangan perkembangan setelah memang dipaksa untuk mengurangi pengkonsumsian kantong kresek plastiknya, karena plastik itu susah didaur ulang di dalam di 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 alam ya gitu. Karena tumpukan sampah itu plastik ya, sampah plastik itu menggunung gitu. Sehingga apa, kebiasaan misalnya ke minimarket cuma beli deodoran sama sampo misalnya gitu. Ya bisa ditaruh di kantong celana atau ditaruh di tas kita ya. Kalau saya dulu waktu kuliah di Perancis itu, kita dibiasakan untuk kalau pergi ke tempat perbelanjaan itu udah bawa kantong sendiri, dan memang dijual gitu ya, kantong yang tidak terbuat dari plastik tapi kuat gitu. Nah itu nanti di pada awal belanja kita beli itu, tapi nanti berikutnya itu kita bawa kantong itu, sehingga nanti selesai bayar di kasir itu ya kita masukin sendiri semua barang-barang itu. Ya. Kalau di sini kan kita dibantu untuk dimasukkan gitu ya. Dan ya, reduce, recycle, dan reuse. Ya. Digunakan kembali, didaur ulang, atau dikurangi, reduce, recycle, didaur ulang, atau digunakan ulang, reuse. Nah, ini kebiasaan untuk tidak menjadi ber, apa, berperilaku nyampah gitu ya. Jadi tidak selalu membuang sampah sembarangan. Lalu ini terkait dengan energi saving ya. Ini juga perilaku mutu ya sekarang. Jadi jangan membuang-buang energi, boros. Ya. Beli rokok jarak nggak sampai 200 meter naik sepeda motor gitu. Kan boros gitu. Terus motornya pakai knalpot brong, los-losan, buanter suaranya. Itu dalam merusak ozon, memekakkan telinga. Udah gitu boros kan bahan bakar. Ya. Terus kayak gitu jangan menjadi produsen polusi, ya. Menjadi orang yang polutan. Kalau bisa kita mengurangi polusi. Nah ini kita juga punya kendala ya. Kita diharapkan bisa menggunakan fasilitas publik, tapi fasilitas publik kita itu ada kadang tidak
manusiawi, terutama transportasi kita ya. Kalau di Malang ini kan angkotnya itu enggak, transportasi umumnya masih tidak terlalu, ya buat saya sih tidak manusiawi lah istilah saya. Oke. Nah, ini diharapkan kita memulai eh, mulai saat sekarang ya untuk berperilaku berkualitas gitu. Dan kalau kita bekerja di tempat kerja, kita harus bisa memahami ekspektasi ya. Jadi jangan cuma target yang kita capai, tapi harus bisa melampaui ekspektasi, harapan. Harapan pemberi kerja atau harapan pimpinan itu harus kita pahami, karena apa? Kalau hanya kita mencapai target atau melampaui target itu sudah biasa. Dan orang tidak akan surprise sama kita, tidak kagum sama kita. Tapi kalau dia lalu bisa melampaui ekspektasi, karena ekspektasi itu kan tidak tersurat ya. Harapan itu kan kadang nggak tersurat. Yang ada kan cuma target penjualan sekian, tapi sebenarnya ada ekspektasi dari pemberi target itu. Nah, ketika kita bisa melampaui, mencapai, apalagi melampaui harapan, itu dia kita akan si pemberi target itu akan surprise, oh ternyata gitu, oh orang ini luar biasa. Nah itu, kalau hanya capai target, itu sih standar. Melampaui target itu udah biasa gitu. Yang luar biasa itu kalau kita mampu melampaui ekspektasi, harapan. Tuh. Kita kalau di dalam bermasyarakat, dunia kerja, itu sebenarnya target kita adalah apa? Pelampauan ekspektasi, bukan cuma pelampauan target. Ya, gitu. Nah, ini nanti silakan nanti Anda pelajari ya, bagaimana mengetahui dan memahami ekspektasi dari lingkungan, pemberi kerja, masyarakat, dan lain-lain. Ya. Sehingga kalau kita bisa melampaui harapan masyarakat kepada kita akan dianggap orang yang luar biasa. Dan di penerimaan masyarakat kepada kita juga menjadi sangat luar biasa juga. Nggak disinisin, nggak, ya seperti itulah. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita meningkatkan kualitas kita di tempat kerja gitu ya. Itu harus mampu beradaptasi ya, dan selalu berada di be on the job ya, jangan sering bolos dan segala macam ya. Dan sangat paham pekerjaan kita itu seperti apa ya. Dan selalu menyelesaikan tugas dari pekerjaan kita gitu ya. Nah, lalu sehingga dan salah satu contoh lagi adalah yaitu tadi understand to be understood. Nah, itu dimulai dengan mau mempelajari dari orang lain, belajar dari orang lain. Kita harus mau belajar, mau bertanya. Gitu ya. Apa aku ngene yang ngene, karep-karepmu wis. Gak kelem ya wis. Itu nggak gitu kalau bermasyarakat. Ya, harus bisa saling mengerti dan saling memahami. Ya. Sehingga kita bisa bersinergi tadi itu kan ya. Habit ke-6 tadi. Selalu bisa bersinergi. Gitu. Ya. Oke, ini mungkin soal karakter kerja saya pikir nanti. Nah ini ya, di tempat kerja salah satu yang juga harus menjadi perhatian dan kita di dalam masyarakat ini adalah soal terkait dengan
keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja, K3 ya. Kalau sekarang malah K3L ya. Kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan. Gitu, ya. Safety itu perilaku safety itu harus biasa gitu ya. Oke, saya rasa sementara itu aja dulu cukup ya untuk hari ini. Nanti silakan Anda dalami lagi ya materinya itu tadi sudah sesuai dengan yang di materi kemarin ya. Ada materi yang harus dipelajari dan tujuan pembelajarannya sudah ada. Nah ini saya kasih gambaran awal. Nah ini juga CSR ini juga salah satu ya. Jadi kalau Anda nanti memiliki usaha atau Anda bekerja di sebuah perusahaan, kita harus punya apa tanggung jawab sosial. Ya, sosial corporate social responsibility, tanggung jawab sosial sebuah perusahaan. Kayak jangan membuang limbah industri ke alamnya langsung ya. Terus kayak gitu kalau lingkungan itu sedang membutuhkan, misalnya sedang bikin kegiatan sosial kemasyarakatan, kita harus ikut juga di sana. Ya. Makanya kenapa ada sponsorship dan segala macam. Gitu ya. Ini soal global impact ini terkait dengan climate change ya kemarin kayaknya sudah. Terus ini ada MDGs ya, Millennium Development Goals yang kalau di Indonesia lalu menjadi SDGs ya. Nah ini silakan ya Anda pelajari ini SDGs ya. SDG, S SDGs ya. Di dunia ini ada milenium. Oke, saya rasa demikian. Ini sekarang saya minta Anda bisa udah malah berkurang ya, apa? Ya, tolong di off cam, on cam kan dulu ya semua. Kita akan coba. Sebentar ya, saya buka dulu ini. Ini,
Oke, tolong off on cam, saya print screen dulu sebentar Mas ya. Ini halaman pertama, ini ada 4 halaman ya, tolong bersabar sebentar. 1, 2, 3. Sebentar. Oke. Terus kita masuk ke halaman kedua. On cam dulu semuanya, ini masih ada yang masih off cam nih, teman-teman di halaman kedua. Ya, tolong on cam dulu semua, siap. 1, 2, 3. Oke, sebentar, saya simpan dulu. Kemudian halaman kedua, halaman ketiga. Tolong on cam semua. Di halaman ketiga, ini masih banyak yang belum on cam. Ya, siap. 1, 2, 3. Ini ada 17 orang yang nggak hadir ya berarti ya. Nanti tolong ketua kelas tulis ini yang nggak hadir siapa aja ya. Saya nggak sempat ngecek lagi ini sudah. Oke, halaman keempat bisa on cam semua yang di halaman 4. Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke, nanti tolong ketua di masing-masing kelas ya. Di absen ini. Siapa yang tidak hadir? Karena ada jumlah 17 orang nih, dari kelas A sampai G yang nggak hadir. Ya. Baik, saya rasa demikian untuk pertemuan malam ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi hari Senin malam minggu depan ya. Dan mulai hari Senin besok sudah bisa berpresentasi teman-teman semua sesuai dengan tugas dari materi dari masing-masing kelompok ya. Semoga saya minggu depan bisa masuk ke kelas ya untuk melihat Anda berpresentasi ya. Saya akan coba upayakan, tapi kalau memang pun tidak, paling tidak nanti malam harinya kita akan ketemu lagi. Dan materi yang akan Anda presentasikan minggu depan itu kan sudah saya sampaikan saat sekarang ya. Oke. Saya rasa demikian. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.